Keuskupan Katolik Roma New York berencana menggabungkan 112 paroki menjadi 55 paroki baru tahun ini, yang berakibat pada penutupan tidak kurang dari 33 gereja. Hal itu diumumkan Kardinal Timothy Dolan, Uskup Agung New York. Penggabungan paroki itu merupakan bagian dari rencana pastoral keuskupan yang dikenal sebagai program Making All Things New, yang dimulai pada tahun 2010. Kabar penutupan gereja itu menimbulkan perasaan berat pada diri jemaat yang gerejanya ditutup. Ada isak dan tangis di Holy Rosary Church di East Harlem. Di Sacred Heart di Mount Vernon, jemaat berpelukan dalam kesedihan. Jemaat Our Lady of Peace di daerah East Side berjanji akan memperjuangkan gereja mereka yang terancam ditutup. Sementara jemaat dari daerah Staten Island hingga Catskills nampak lega karena gerejanya tidak termasuk yang akan ditutup. Merger dan penutupan puluhan gereja itu, yang dipicu oleh menurunnya jumlah rohaniwan gereja dan jemaat yang rutin datang ke gereja. Secara umum jumlah rohaniwan dan jemaat gereja Katolik di Amerika Serikat terus menurun dalam 40 tahun terakhir, menurut data statistik yang dikumpulkan Universitas Georgetown. Jadi masalah itu sebenarnya tidak dialami oleh kesukupan di New York saja. Tahun 1970 jumlah rohaniwan Katolik di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 59.000 orang. Namun pada tahun 2010 angka itu merosot menjadi 40.000. Universitas Georgetown memperkirakan, di tahun 1990 terdapat sekitar 19.600 paroki di seluruh Amerika Serikat. Namun saat ini hanya ada kurang dari 17.500, atau angka terkecil dalam kurun 50 tahun terakhir. Sementara itu, akibat jemaatnya semakin menyusut, beberapa gereja pun akhirnya dijual, dan banyak berubah fungsi menjadi masjid. Komunitas Muslim negara-negara Afrika Timur merupakan salah satu komunitas pertama yang membeli sebuah gereja tua St. John di negara bagian Minnesota untuk kemudian diubah menjadi masjid. Gereja tersebut dijual dengan alasan ditelantarkan oleh jamaahnya. Gereja St. John Minnesota resmi ditutup pada Juli tahun 2013 karena dianggap tidak lagi memiliki jumlah jemaat yang memadai. Menurut George Wells Becher, 86 pengurus sekaligus pendeta di gereja itu, awalnya St. John memiliki jemaat hingga 1.400 keluarga, tapi dalam beberapa tahun belakangan jumlah itu berkurang hingga 152 keluarga. Akibatnya, sumbangan operasional gereja juga berkurang. Berbagai upaya dilakukan oleh Keuskupan Agung Minnesota untuk mempertahankan gereja itu, termasuk memerintahkan gereja St. Paschal Baylen yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil alih St. John, tapi operasional pengelolaan St. John tetap tidak teratasi, bahkan gereja itu sempat berutang hingga $900.000 kepada pihak ketiga. Situasi itu memaksa pihak gereja menjual bangunan tersebut. Tidak dijelaskan berapa harga jual St. John, tapi pihak gereja memastikan kalau hasil penjualan itu lebih dari cukup untuk membayar semua utang serta gaji pekerja dan pendeta yang belum dibayar. Gereja St. John merupakan bangunan tua bersejarah yang telah berusia 127 tahun. Luas bangunannya mencapai 1.800 meter persegi, lengkap dengan ruangan belajar dan kamar para staf. Ketika jemaatnya masih banyak, gereja itu juga membuka kelas untuk sekolah dengan memanfaatkan gedung belakang yang cukup besar. Setelah jemaatnya menyusut, semua ruangan itu tidak lagi terurus, kotor, dan berantakan. Kemudian kaum Muslim Afrika Timur datang dan membeli bangunan itu dan tidak hanya dijadikan sebagai masjid, tapi juga sebagai pusat kebudayaan Islam yang diberi nama Darul Ulum Islamic Center. Sejak beroperasi Juli tahun 2014, Darul Ulum Islamic Center kini menjadi pusat kebudayaan Islam terbesar di negara bagian Minnesota.